coba bentar. Dari Kak Sekar ada pertanyaan. Kurang lebih pertanyaannya adalah, eh jadi bisa tambah ruangan tambah jebol dinding existingnya maksudnya. Oke, untuk tambah ruangan itu oke ya. Kemarin kita sempat ngobrol sama Kak Topan, penambahan ruang di belakang itu diperbolehkan, jebol dinding itu diperlukan, diperbolehkan. Cuman teman-teman sebagai desain interior itu ada batasan-batasan dalam menjebol dinding nih teman-teman. Maksudnya apa sih? Maksudnya, teman-teman boleh menjebol dinding asalkan dinding itu bukan dinding struktur. Oke? Jadi, asalkan itu tidak mengganggu struktur bangunan, teman-teman bebas untuk berekreasi. Apakah mungkin diperlebar atau misalnya dihilangkan dindingnya, it's okay. Tapi ya tetap diperhatikan apakah ini struktur bangunan atau tidak. Oke? Berarti kurang lebih sekarang aman ya. Oke, kita coba liatin ini. Nah, Eh, sekarang kita udah masuk ke referensi-referensi nih. Oke, Siapa bilang boleh nonton? oke, sebentar ya. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Di saya belum terlihat Kak Terin. Coba mungkin bisa di reshare lagi Kak. Boleh, boleh. Terima kasih konfirmasi Kak Kiki. Oke, kita coba lagi share ya. Bismillah. Boleh dikonfirm Kak, apakah udah terlihat Kak? Masih. Nah, udah Kak. Oke. Nah, ini karena berhubung udah tinggal 1 menit lagi, jadi kurang lebih cara pemakaian Behance tuh kayak gini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung cari di... Oke, sebentar. Oke, ya, sepertinya agak ngelag. Oke. Sudah terlihat ya, maaf, ada technical issue. Jadi kurang lebih teman-teman bisa gunakan Behance.net atau misalnya bisa gunakan Pinterest untuk kurang lebih mencari 3 kata kunci tadi teman-teman. Nah, kurang lebih kata kuncinya yang tadi ya yang kita bahas itu yaitu adalah uh, kurang lebih yang tadi kita bahas itu ada etnik, ada vintage, dan yang terakhir ada juga hippies. Oke, kalau gitu karena sudah jam 20, mari kita searching lagi ya. Kita share. Bismillah. Oke, apakah sudah ada teman-teman di layar? Sudah ada ya? Sudah Kak, kelihatan Kak Sudah. Terin. Oke, siap. Terima kasih. Berarti aman ya. Cuman agak loading dulu sedikit. Maaf ada technical issue nih. Oke, jadi teman-teman kan kita udah mencari nih kurang lebih di apa di Pinterest dan juga di Behance bahwa ada yang namanya referensi yang terkait dari tiga tiga poin yang utama yang tadi kita sebutkan, yaitu ada etnik, hippies, dan juga vintage. Oke, sebentar ya, kita masih loading dulu. Mungkin bisa Hmm. sambil dijabarkan juga nih Kak Terin. Kayak misalnya Hmm. apa sih etnik, apa sih hippies, kayak gitu nih Kak. Biar teman-teman juga bisa ada gambaran nih. Boleh, boleh. Ada kita etnik itu apa sih teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi kita harus coba lihat dulu ya. Sebentar. Kita sambil buka layout. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, sambil nunggu Kak Terin, di sini ada yang bisa jelasin eh tadi apa aja sih etnik, hippies, sama vintage. Oke, ada yang bisa jelasin etnik, hippies, vintage mungkin dari teman-teman nanti kita kasih hadiah nih.
Kalau vintage itu udah jelas lah ya. Artinya temanya itu tema agak-agak kejadul-jadulan lah ya. Halo, ini oke. Ini Kak dengan Kak siapa? Sorry Iya, sebelumnya. Roger. Kak Roger. Oke, sebentar. Kak Roger, Kak Roger. Ini Roger siapa Kak? Roger Roland. Oh, Roland Everett Roger. Oke, Ya betul. silakan Kak. Gimana, gimana? Eh, jadi kalau yang vintage itu sih udah pasti lah ya. Eh, Artinya tuh temanya kayak tema-tema jadul gitu lah ya. Oke. Itu. Terus kalau yang hippies itu ya itu bertema kayak kayak gimana ya nyelanginnya itu agak Susah agak ya? agak susah diterangin karena apa susah juga untuk nyari ini. Cuman dia kalau hippies itu dia lebih kayak berwarna gitu lah. Oke. Warna-warni kayak yang apa banyak perpaduan warna terus dengan bercorak yang abstrak gitulah ya. Hmm, oke, oke. Kalau kalau Etnik, etnik. kalau etnik itu dia itu lebih ke apa sebuah budaya lah ya. Kita mau ngangkat budaya apa nih, misalnya budaya Jepang. Nah, kita bikinlah kayak gaya budayanya ke Jepang gitu. Kalau mau Skandinavian, ya mungkin eh, dia banyak yang pakai tekstur kayu. Kalau Jepang mungkin banyak yang apa ya mungkin dari sisi mejanya tuh ya gaya-gaya mejanya benar-benar kayak Jepang, kayak ada ukuran-ukuran khusus Jepang kan adalah gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Kalau Skandinavian dia lebih ke ya biasa aja tapi simple tapi banyaknya pakai main kayu. Ya Jepang juga kurang lebih juga sama main banyak main kayu juga gitu. Oke. Ah, Jepang bukan banyak main kayu. Gimana tuh, Kak? Tadi Kak siapa? Kak Kalista ya? Tadi siapa Kak Kalista? Mohon maaf, Bang. Saya nggak sadar kalau ter-unmute, tapi boleh saya jelasin juga sedikit. Boleh, boleh, boleh. Gimana, gimana? Nih seru nih diskusi kayak gini nih. Kalau tentang yang Jepang, saya sedikit tahu itu kalau Jepang itu bukan hanya banyak kayu, namun dia itu lebih memakai unsur daripada nature ataupun yang terlihat mencolok gitu, seperti penggunaan dari warnanya juga lebih kalem, tapi dia mencolok daripada teksturnya ataupun eh, gayanya gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Bang. Oke, jadi Dan nature ya, alam. furniturnya dan kalau Jepang itu dia sebutannya lebih ke wabi-sabi. Hmm, Tuh. oke, jadi Terima kasih. oke sama-sama Kak Kalista. Thank you udah ngelengkapin nih. Berarti intinya hmm, apa ya? Jepang itu lebih ke nature ya, alam ya. Memang dia banyak deket sama alam juga sih ya. Oke, ini Kak Roland juga terima kasih. Saya nambahin dikit ya. Jadi kalau untuk vintage itu memang benar ya. Jadi dia mengacu ke gaya-gaya jadul zaman dulu. Mungkin pokoknya pastime lah ya. Zaman kapanpun itu sebenarnya bisa aja dibilang vintage gitu. Nah, pertanyaan pertanyaan selanjutnya kan adalah berarti kalau misalnya gayanya pengen gaya vintage, kita harus ngarahinnya ke tahun berapa nih gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat dari clue selanjutnya yaitu hippies dan etnik gitu ya. Jadi kalau kita lihat hippies, nah tadi ada yang ngasih penjelasannya tentang hippies. Mana ya tadi ya? Coba saya lihat di komen tadi ada yang ngasih ngasih penjelasan tentang hippies panjang banget tapi kenapa jadi hilang ya? Oke, ini saya sambil ini ya mengacu pada
mengacu pada kumparan.com nih. Jadi HIPIS itu sebenarnya adalah sebuah kelompok gitu yang menentang kebudayaan anti mainstream di tengah masyarakat luas. Jadi kelompok ini sudah hadir dan berkembang di Amerika sejak lama. Jadi ini kayak segerombolan atau kumpulan orang-orang yang indie lah ya. Tapi ini sebenarnya asalnya dari Amerika sih ya. Asalnya dari Amerika, dia itu pengen beda sendiri dari yang lain dan mereka itu menentang segala bentuk peperangan gitu ya. Jadi kan ini hipis ini kan dulu munculnya di habis perang Vietnam ya. Nah, jadi mereka intinya menolak perang Vietnam atau perang yang lainnya. Jadi dia itu identik dengan apa ya, kayak warna-warni, kemudian bunga-bunga, damai lah ya pokoknya. Sampai yang banyak kelompok dari hipis ini yang eh make ganja juga ya. Gara-gara ganja itu kan sebenarnya eh, apa ya, buat mereka itu bisa menenangkan diri dan pokoknya damai lah, nggak ada beban sama sekali. Nah itu kayak gitulah kira-kira. Mungkin bisa di search di Google hipis. Jadi hipis itu sebenarnya hadir di tahun 70-an. Jadi sekitar tahun 70-an lah ya itu gaya-gayanya gitu. Jadi apa ya? Mungkin kalau buat yang pernah lihat film Scooby-Doo, Scooby-Doo tuh ada mobilnya itu hipis tuh. Karena mobilnya kan warna-warni gitu ya. Terus juga ya pokoknya eh ya betul mirip reggae ya, mirip reggae. Jadi dia itu pokoknya nggak ada beban lah, pengennya kayak gitu. Jadi gaya-gaya hipis itu terpengaruh sama apa ya, gaya warna-warni dan juga coba nih misalnya hipis house design. Nah, ini saya izin share screen juga. Nah, jadi gaya hipis itu banyak banget dipengaruhi sama eh, ada pohon-pohonan di dalam ruangannya gitu kan. Terus perabotan yang warna-warni. Ini tahun 70-an juga nih. Tahun 70-an ya identiknya. Terus apa ornamen-ornamen yang bentuknya itu kayu-kayuan atau apa anyam-anyaman gitu ya. Dan ini bisa masuk ke etnik juga nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa search juga namanya Bohemian ya. Jadi Bohemian Design. Nah, ini apa ya? Jadi masih satu rumpun lah ya sama hipis juga. Jadi dia itu etniknya dapat, vintage-nya dapat, hipisnya juga dapat. Cuma kalau Bohemian mungkin nggak terlalu hipis ya karena dia nggak terlalu berwarna-warni kayak gitu. Gitu. Nah, jadi ini teman-teman bisa meramu sendiri kira-kira formula desain yang akan dibuat tuh mau seperti apa. Pokoknya ngacunya antara tadi ya hipis, etnik sama eh, vintage dan ini bisa dimasukin juga namanya bohemian style kayak gitu. Gimana Kak Terin? Aman Kak? Oke, kita coba dulu ya. Aduh, maaf banget. Oke. Kita coba dulu ya. Bismillah. Oke, thank you tadi buat Kak Roland dan Kak Kalista. Jadi gitu kira-kira gambarannya. Terima kasih. Coba kita sambil loading dulu ya. Iya. Halo. Oke, sudah kelihatan Kak Terin? Oke, jadi mungkin ada perihal technical issue ya kayak teman-teman. Jadi maaf banget ada technical issue. Jadi saya gunakan kebetulan nih SketchUp itu kerennya itu bisa digunakan di website ya teman-teman. Aku juga baru coba-coba. Oke, sambil loading dulu ya, Robi. Coba kita tunggu dulu.
Nah, kurang lebih sudah terlihat ya teman-teman ya di layar teman-teman ya. Oke. Nah, kurang lebih aku baru tahu ternyata SketchUp itu bisa digunakan di website nih teman-teman. Walaupun tampilannya sedikit berbeda ya, tapi it's okay. Yang penting kita tidak mengubah prinsip kita untuk mendesain sebuah ruangan yang kita akan desain. Kurang lebih tadi ya, seperti barusan ada 3 keluarga yang pokoknya yang ada di kriteria berikut ini. Nah, kurang lebih kita tuh berarti kita kan harus mendesain sebuah ruangan itu bagaimana sih caranya? Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti yang namanya SketchUp fundamental, mungkin teman-teman sudah bakal familiar nih sama beberapa tools yang ada di sebelah kiri ini. Mungkin tampilannya sedikit berbeda tapi it's okay. Jadi kurang lebih kita bisa gunakan yang namanya rectangle atau bikin line atau mungkin eksplorisasi teman-teman aja sesuai yang teman-teman mau. Nah, mungkin kalau misal kita pencet style ini, teman-teman juga akan terlihat ya ada beberapa style juga yang bisa digunakan untuk kurang lebih memperbagus atau mempercantik ruangan di SketchUp ini gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba buka dulu ya. Nah, kurang lebih gini ya. Kita bisa buka. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman buka SketchUp yang udah dikirimkan sama tim SketchUp di grup itu, teman-teman bisa gunakan ini, buka grupnya, lalu bisa pencet hide. Nah, hide itu fungsinya buat apa? Jadi kurang lebih teman-teman menyembunyikan bagian atap sehingga teman-teman bisa melihat bagian dalam dari rumah tersebut. Tapi ada beberapa cara nih teman-teman. Caranya untuk kurang lebih dapat melihat bagian dalam dari ruangan ini. Nah, coba caranya gimana sih teman-teman? Di sini tuh ada yang namanya, coba kita sambil cari ya. Nah, ini kurang lebih ada tools-toolsnya yang ada di website nih. Ternyata ada banyak ya teman-teman ya. Nah, caranya itu bagaimana sih teman-teman mendesain sebuah rumah yang atasnya udah jadi gitu. Maksudnya yang tertutup oleh bangunan lantai 2 atau misalnya tertutup oleh atap itu bisa teman-teman gunakan section plan. Nah, section plan itu bisa di teman-teman buka itu ada di pojok kanan atas. Coba kita lihat ya. SketchUp interface. Kita loading dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ada beberapa cara yang bisa digunakan teman-teman untuk membuka atap yang tertutup gitu. Nah, kurang lebih di sini ya. Kita bisa lihat ini seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin teman-teman akan fokus ke bagian sini ya, bagian abu-abu ini. Nanti teman-teman bisa klik kanan. Ketika klik kanan sudah, nanti teman-teman bisa munculkan opsi yang namanya ini teman-teman. Sebentar ya. Nah, kurang lebih yang namanya section plan. Section plan itu apa sih? Section plan itu seperti potongan, teman-teman. Nah, potongan ini dimaksudkan ketika teman-teman ingin memotong sebuah objek sehingga teman-teman bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, berarti udah jadi nih. Nah, bagian atas dari rumah ini terdapat ada nih ya, ada beberapa ruang ya. Satu ruang kamar tidur, satu ruang kamar tidur anak, atau mungkin teman-teman bisa gantikan misalnya ke ruang kerja atau misalnya ruang anak. Itu it's okay ya. Jadi teman-teman bebas bereksplorasi ya. Lalu di sebelah sini mungkin ya biasanya kalau di dalam rumah ini layoutnya ini sebelah sini itu dapur teman-teman. Lalu di sebelah sini mungkin adalah ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi teman-teman bisa nih udah mulai kebayang kira-kira ayah ini sama ibu kan berarti dia dalam satu kamar. Lalu nanti ada anak laki-laki. Apakah anaknya itu tidur sama orang tua? Itu boleh. Cuman kalau misalnya teman-teman udah memikirkan nih, wah ternyata kalau 10 tahun ke depan anaknya butuh ada kamar sendiri dong. Nah, berarti kurang lebih bagian atas ini teman-teman jadikan kamar, it's okay. Jadi nggak ada yang dipermasalahkan ya. Asalkan teman-teman mempunyai alasan yang kuat, itu oke-oke aja.
Atau misalnya lebih cenderung misalnya, oh ternyata mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi mungkin ayahnya bisa beli rumah lagi. Jadi mah untuk 5 tahun 10 tahun ini mah ya udahlah ini ruang ini dijadikan ruang kerja. It's okay, nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa bebas berkreativitas di sini ya. Nah sebelumnya itu kan di hari kemarin juga Kak Topan juga kan sempat bilang ya bagian belakang ini teman-teman bisa gunakan untuk ruangan juga nih. Nah, kita bisa bikin ruangan. Contohnya gimana sih? Misalnya kita double klik ya. Nah, kita buka grupnya, kita buka. Nah, teman-teman sudah kebuka nih grupnya. Teman-teman tinggal push aja atau pakai push pull. Nih ya, push pull. Nanti teman-teman bisa angkat. Nah, jadi kurang lebih seperti di SketchUp fundamental ya, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan ini, metode ini untuk membuat sebuah ruangan baru. Nah, oke. Jadi kita push pull. Nah, nah, kurang lebih sudah mulai terbentuk sebuah dinding di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, tinggal kita tutup nih. Tutup. Nah, teman-teman kita tutup. Ingat ya teman-teman, di sini itu biasanya dinding itu ketebalannya 15 cm dan ketinggiannya itu ngikutin dengan ketinggian yang biasanya teman-teman gunakan. Maksudnya apa? Misalnya ketinggian dalam ruangan itu minimal 240 cm atau 2,4 meter. It's okay, nggak apa-apa. Masukkan 2,4 meter. Atau misalnya untuk high ceiling itu di 2,8 atau mau dibikin 3 meter, it's okay. Semuanya mengikuti kemauan teman-teman. Bebas berkreatif. Oh, Nah, misalnya ini ya, kita pencet 1 sama 5. Kalau bisa teman-teman fokus ke pojok kanan bawah ini, kita push pull, lalu kita pencet 1 5, maksudnya 15, lalu jangan lupakan kata CM. Nah, kurang lebih jadilah sebuah dinding di belakang. Nah, terus kita ingin mengganti rumput ini dong, teman-teman. Nah, sekarang tuh kita akan masuk ke dalam material nih, materialnya. Material teman-teman bisa gunakan kalau di SketchUp itu ada di sebelah sini teman-teman. Nah, di sebelah sini ya, material. Nanti teman-teman bisa klik di situ. Nah, lalu teman-teman bisa tulis misalnya ada beberapa material, ada wood, ada water, ada misalnya ada concrete. Nah, itu teman-teman bisa bebas nih memasukin apa. Misalnya nih kita pakai material warna putih ini. Nah, kurang lebih sudah terlihat ya seperti udah dalam sebuah ruangan. Nah, kurang lebih teman-teman bisa menggunakan metode ini atau buatkan dinding atau misalnya memaksimalkan ruangan. Jadi teman-teman bebas ya di bagian belakang ini teman-teman bisa gunakan untuk kreativitas teman-teman. Nah, kurang lebih begitu. Oke, coba kita buka ini ya. Nah, cara untuk menonaktifkannya itu bagaimana? Teman-teman cukup klik yang bagian seperti potongan ini, lalu pencet delete dan pastikan bahwa teman-teman untuk mengklik bagian potongan ini sudah terklik ya. Jangan salah objek yang teman-teman klik, lalu pencet delete. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bagian belakang sudah mulai terbentuk nih. Sudah mulai terbentuk sebuah ruangan. Nah, teman-teman. Nah, misalnya kita jadi bagian belakang ini kan ada dinding nih. Misal kita bikin sebuah dinding nih, kita bikin buat dinding di sini ya, gitu ya. Misal kita buat sebuah dinding, oke. Misal kita buat sebuah dinding, oke, seperti ini. Nah, kalau teman-teman buat sebuah dinding tanpa di grup, teman-teman sebelumnya mungkin sudah ada familiar ya sama fungsi SketchUp yang namanya grup sama komponen. Tapi kalau misal belum mengerti, mari kita ulas sedikit ya. Nah, kurang lebih grup itu fungsinya buat apa sih? Nah, kalau misalnya gini, teman-teman. Nah, kurang lebih ini aku bikin dua objek ya. Jadi ada dua objek kita ulang lagi ya, ada dua objek. Nah, seperti ini kita make group ya, dan yang satunya lagi itu tidak kita make group. Oke, jadi yang satu ini ada grupnya, dan yang sebelah sini tidak memakai grup.
Nah, indikasinya apa sih? Kalau kita klik sekali, ini ada line berwarna biru yang mengintari seluruh bagian. Sedangkan kalau misalnya kita klik sekali pada bangunan yang tidak memiliki grup, dia hanya terselect hanya beberapa bagian aja. Misalnya kita klik bagian sini, dia akan terselect line yang bagian sini, tapi tidak semuanya. Untuk mengklik semuanya, teman-teman bisa klik 3 kali secara cepat. Nah, ini baru seperti ini, baru semua objek terseleksi. Nah, tapi gimana sih maksudnya perbedaan? Balik lagi ya ke topik barusan. Apa perbedaan sebuah objek yang sudah di grup atau tidak di grup? Kurang lebih ketika teman-teman membuat dinding, nah biasanya kan teman-teman buat dinding seperti ini ya. Bentar, maaf ya. Nah, kurang lebih teman-teman misalnya membuat dinding seperti ini. Nah, sudah kelihatan ya perbedaan ya. Nah, kalau udah mulai kelihatan ya. Oke, kita lebih sederhana lagi aja. Nah, yang di sini bagian yang nomor satu ini kan sudah di grup ya. Kita membuat sebuah bidang. Ketika bidangnya kita pindahkan, nah objek yang sudah di grup dia tidak akan ikut berpindah teman-teman. Nah, dia akan sebuah grup atau sebuah objek yang terpisah. Lalu bagaimana dengan yang tidak di grup? Nah, mungkin teman-teman akan lebih sering-sering membuat dinding. Jadi ini sebuah tips yang saya berikan adalah sering-seringlah membuat grup. Jadi begitu ya. Jadi kenapa fungsi grup itu penting? Kenapa? Ketika teman-teman ingin memindahkan sebuah objek yang tidak tergrup, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini itu maksudnya apa? Maksudnya objek ini tidak terhitung terpisah, teman-teman. Dia merupakan satu objek yang solid. Sedangkan kalau yang seperti ini dianggapnya dia memiliki satu objek dan juga satu objek yang sudah dalam grup, sehingga dia akan terpisah. Jadi teman-teman, kalau misalnya tips bagi saya adalah ketika membuat sebuah interior, teman-teman harus sering-sering menggunakan grup. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, di grup itu juga teman-teman bisa aktifkan, sorry ya, teman-teman bisa aktifkan yang namanya eh ini ada outliner, sorry. Kita coba lihat ya, ada outliner nggak di sini? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Kita akan gunakan misalnya untuk pengorganisasian, ada juga yang namanya komponen nih. Nah, komponen itu seperti ini. Nah, dia akan selalu untuk komponen-komponen itu dia akan terlihat ya, terlihat langsung ya seperti ini. Nah, kurang lebih apa sih bedanya komponen dan grup? Nah, ini ya sebuah tips juga nih buat teman-teman yang membuat sebuah interior nih. Misal gimana? Apa sih fungsi komponen itu? Nah, mungkin kita refresh-refresh dikit ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah ngerti, gak apa-apa ya, kita refresh. Nah, ini kita hapus-hapus dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Misal kita membuat sebuah ruangan. Nah, kita bikin sebuah dinding. Oke, kita anggaplah ini sebuah dinding ya. Nah, oke, kita macro. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Misalnya, teman-teman ingin membuat sebuah lampu ya, kita buat lampu. Nah, aku juga ada coba ya. Oke, jadi teman-teman, misalnya nih, sebelum kita masuk ke komponen, aku baru keinget sesuatu nih. Misal teman-teman agak susah nih. Nah, untuk melihat angle yang bagus nih. Nah, misal seperti ini, teman-teman tiba-tiba ada di bawah sebuah objek gitu. Dan kalau misal untuk memajukan, kita harus scroll scroll zoom gini ya, Mami, teman-teman. mami nggak bisa, mami lagi ini. Oke. Nah, kurang lebih kalau misal teman-teman agak kesulitan untuk mendesain sebuah desain interior, maksudnya teman-teman lagi merancang interior, tapi interior terlalu sempit, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya fitur POV. POV itu apa? POV itu point of view. Teman-teman bisa pencet Z. Oke, kita ulang lagi ya. Pencet angka Z, huruf Z di keyboard. Z ini ya. Z di keyboard. Lalu teman-teman setelah pencet Z nanti akan muncul sebuah pop-up bernama Field of View 35 deg. Nah, itu artinya apa? Deg itu degree atau derajat. Jadi kurang lebih cara pandang SketchUp
untuk melihat sebuah angle dia ada di 35 derajat. Teman-teman yang ngerti fotografi mungkin familiar ya sama VOV. Cuman kurang lebih kalau misal teman-teman agak susah nih. Waduh, ini terlalu sempit banget. Desainnya gimana nih? Agak susah kan? Nah, gimana sih caranya? Teman-teman pencet Z, lalu teman-teman pencet angka misalnya 90, lalu pencet enter. Nah, kurang lebih jadi view-nya ini lebih luas. Nah, kurang lebih kalau misalnya teman-teman punya HP itu di 0,5-nya lah, kurang lebih begitu. Jadi ini adalah tips ketika teman-teman mendesain sebuah ruangan yang sempit ya. Nah, kurang lebih gini ya. Jadi kita ulang lagi ya. Pencet Z, Z itu atau field of view, lalu pencet angka misalnya di 120. Nah, semakin semakin lebar atau semakin tinggi teman-teman derajatnya, semakin luas yang teman-teman bisa. Tapi saat semakin besar teman-teman gunakan derajatnya, maka semakin distorsi angle-nya. Kurang lebih begitu ya. Nah, rata-rata manusia itu melihat di angka 80 ya, 60 sampai 80 kurang lebih kalau misalnya salah boleh dilarat. Nah, kurang lebih ini adalah view dari manusia ini adalah di 80 derajat. Kalau misalnya teman-teman menggunakan HP, misalnya menggunakan yang super view, itu bisa pencet 120 atau 150, it's okay. Jadi kurang lebih view-nya sangat lebar. Nah, jadi kurang lebih kalau teman-teman sedang desain ruangan sempit bisa digunakan cara field of view ini, oke? Nah, kita balik lagi nih ke materi apa objek yang maksud yang tadi kita bahas yaitu adalah komponen. Ketika teman-teman membuat sebuah ceiling nih, misal kita membuat ceiling ya, membuat ceiling, terus kita arahkan ke bawah ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita refresh dulu ya, sorry. Nah, reverse X. Nah, teman-teman kan ingin membuat sebuah ceiling. Lalu teman-teman akan menambahkan sebuah lampu. Nah, kurang lebih teman-teman akan membuat lampu seperti ini kan. Misalnya kita memakai ini, terus pakai circle, lalu kita push-pull, lalu kita offset. Nah, terus kita mundurkan sedikit. Nah, biasanya kan lampu bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang gini teman-teman, ada tips buat teman-teman yang suka menggunakan atau misalnya dalam mendesain sebuah interior. Tipsnya adalah menggunakan komponen. Cara menggunakan komponen gimana sih? Jadi diklik semuanya sehingga semua objek yang teman-teman inginkan terpilih, lalu klik kanan dan make group. Nah, ketika sudah make group, teman-teman langsung naik ke step selanjutnya, yaitu klik kanan lagi, lalu make komponen. Nah, teman-teman bisa ganti misalnya komponennya adalah namanya lampu. Oke, ketika teman-teman sudah create, oke, sekarang kita buat perbandingan. Misalnya seperti ini ya. Nah, aku ingin menjelaskan apa sih perbedaan MacBook biasa dengan komponen. Ini teman-teman kalau bisa teman-teman aplikasikan dalam membuat sebuah desain interior, ini jauh-jauh lebih cepat. Kenapa? Mari kita buktikan ya. Misalnya seperti ini ya. Ini kita memakai studi kasus aja ya teman-teman. Oke, jadi misalnya teman-teman membuat sebuah lampu yang berulang ya, dia memakai kurang lebih pakai merek yang sama, terus diameternya sama, kecerahannya sama, oke kurang lebih seperti ini. Nah misalnya seperti ini, lalu kita bagi misalnya 3 ya. Oke, jadi ada ada 4 lampu identik dan 4 lampu identik jenis B lah kurang lebih begitu. Iya, perlu diingat yang sebelah atas ini adalah komponen, yang di bawah itu adalah grup biasa. Nah, seandainya, oh ternyata kita ada revisi nih teman-teman. Klien katanya, aduh saya kurang suka apa tipe lampu, saya pengennya yang inbow, outbow, atau gimana gitu misalnya. Jadi otomatis kan lampunya harus diganti ya. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan komponen, teman-teman bisa langsung ganti satu lampu untuk semua lampu yang sama. Oke, contohnya gimana? Misalnya ini ya, kita anggaplah contoh ya. Kita anggap contoh bahwa misalnya kita kasih material nih. Nah, seperti ini ya.
kita kasih material, terus yang lainnya misalnya klien itu tidak suka rumah lampunya berwarna putih, dia inginnya berwarna hitam. Karena ini komponen, teman-teman cukup ganti salah satu komponen aja, lalu semua lampu yang ada akan berubah. Nah, tetapi beda dengan Mac Group biasa. Mac Group biasa ini ketika teman-teman ganti satu, misalnya kan klien mintanya rumah lampunya berwarna hitam. Cuma kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan komponen, teman-teman harus ganti satu persatu secara manual. Nah, gitu ya kurang lebih. Ini fungsinya tuh apa aja sih? Misal teman-teman membuat kafe. Kan biasanya kafe itu kursinya selalu sama ya. Kursinya ada beberapa yang sama, dia berulang. Misal di lantai satu ada, di lantai dua biasanya ada juga. Walaupun nggak semua kursi akan selalu sama, tapi biasanya dia ada satu meja atau beberapa meja yang mempunyai kursi yang identik. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi penggunaannya komponen ini sangat bagus untuk mempercepat flow teman-teman dalam mendesain sebuah interior. Nah, kalau misal tadi studi case-nya itu adalah sebuah interior rumah yang kurang lebih kriterianya seperti ini, apa sih yang bisa kita gunakan, apa sih aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menerapkan komponen barusan, misalnya pembuatan meja, atau misalnya kasur, atau misalnya dinding pun juga bisa gitu. Jadi kurang lebih teman-teman bisa gunakan komponen untuk mempercepat flow dalam mendesain sebuah interior di SketchUp. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ini kan udah nih basic-basicnya nih, kurang lebih ada macro, komponen, nanti ada tips-tips lagi. Kurang lebih kita akan masuk ke dalam tips-tips selanjutnya nih Kak, teman-teman. Oke? maaf motong. Tadi tekan Z kan? Itu Z di tempat saya cuman bisanya untuk zoom. Nggak bisa di insert 120 atau 80. Atau Oke, beda ya versi website sama yang di oke. aplikasi ya? Jadi sorry ya Kak, aku nggak bisa buka apa namanya, nggak bisa buka SketchUp-nya langsung, tapi kita bisa kurang lebih kalau Z itu biasanya uh, dia hanya mengganti POV. Cuman kalau misalnya kakak mau mengganti secara manual tanpa memakai yang namanya uh, shortcut Z itu bisa kakak pergi ke sini nih. Jadi pergi ke kamera, jadi kurang lebih di sini ya. Jadi pergi ke kamera ini, kelihatannya kan ya kamera ini ya, kamera yang di pojok kiri atas, lalu pindah ke field of view. Nanti field of view-nya di sini ketika kakak pencet kamera nanti ada tulisan field of view, lalu kakak tinggal ganti aja di pojok kanan bawah ini. Nanti dia akan muncul. Kurang lebih gitu, kakak boleh dicoba kak, apakah bisa? Field of view-nya ini nggak nyala. Agak berwarna abu-abu dan tidak bisa diklik sih di tempat saya. Ini saya buka file yang dikasih dari tim SketchUp ini. Oke, oke. Kalau gitu kakak bersedia untuk share screen nggak? Oke. Boleh ya, coba share screen ya kak. Oke, ada juga pertanyaan dari Kak Putri ya. Nanti kita lanjutkan pertanyaan Kak Putri di setelah ini ya. Oke, jadi field of view-nya, oh oke. Jadi kenapa kakak nggak bisa menggunakan field of view? Itu karena kakak sedang menggunakan uh, apa mode parallel projection. Maksudnya apa sih? Jadi parallel projection itu kayak view isometriknya lah, kurang lebih begitu. Ini fungsinya ketika kakak melihat ke atas itu tidak ada kedalaman. Nah, cara untuk menonaktifkannya, kakak bisa pencet ke kamera, lalu pergi ke perspektif. Oke, nah ini sekarang sudah berubah jadi perspektif ya. Tadi itu parallel projection itu gunanya buat men-screenshot denah tampak atas atau tampak kiri atau tampak kanan tanpa melihat kedalaman nih. Kalau bisa kakak bingung, kakak bisa pencet tulisan denah aja kak, mungkin atau tampak depan, sorry, tampak depan. Ya, Tampak itu. depan. Kok nggak kelihatan sama? Oh, oke. Oke, nah sekarang kita ganti lagi kamera.
baru paralel lagi. Sorry, perspektif. Oke. Oke, nah sekarang kakak bisa pencet Oh ya. cara aman nih. Kalau pencet Z, Oh nah ya. Oke, jadi terima kasih. karena tadi ada perbedaan mode, jadi kurang lebih tadi kakak itu pakai parallel projection. Jadi kalau misal kakak pencet lagi tuh tampak depan, ini kan ada kedalaman nih, kelihatannya ada Ya. kedalaman ya. Kalau misal kakak menggunakan parallel projection itu kurang lebih kedalaman itu seperti menghilang. Jadi perspektif Oke. seperti ngilang, kurang lebih gitu. Itu Oke. gunanya itu buat apa sih? Parallel projection itu gunanya ketika kakak membuat gambar kerja nih. Jadi untuk mempermudah tim kontraktor atau tukang kurang lebih gitu. Oke, Kak, berarti aman ya? Aman. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Sekalian jawab pertanyaan dari Kak Putri Suci Kurnia ya. Oke. Kita sekalian tadi pertanyaannya aku coba ulang ya. Oke, kurang lebih pertanyaan gini. Kak boleh sharing tips menata tata letak furniture Kak? Untuk tugasnya furniture harus pakai dari komponen atau bisa custom buatan sendiri. Kalau segi biaya lebih tinggi biaya menggunakan furniture jadi atau custom Kak? Oke. Jadi pertanyaannya mulai dari yang paling pertama dulu ya. Sharing tips untuk menata furniture tuh gimana sih? Kurang lebih Kak, kayak gini Kakak. Oke, coba ya kita close dulu. Nah, kita pakai ini ya, eh, pakai section lagi biar mempermudah. Lebih seperti ini. Oke, nah kita close sedikit. Nah, tata cara furniture, peletakan furniture tuh gimana sih? Jadi pertama, kakak bisa lewat buku yang sebelumnya kita bahas, yaitu Neuvert Architect ya, yang data jilid 1 atau jilid 2 itu bebas. Lalu untuk penataannya bagusnya bagaimana? Nah, kurang lebih seperti yang sebelumnya kita bahas di teori, kurang lebih seperti ini, Kak. Jadi gini, cara menentukan tata letak furniture itu kita harus memahami kurang lebih ruangan itu aktivitasnya apa sih gitu. Nah, pertama kita harus tahu nih aktivitas ruangan itu apa. Misalnya di ruang publik ini kan berarti ada tamu, ada keluarga inti kan. Berarti ada dua orang berbeda nih. Berarti ada orang yang tidak dikenal dan ada orang yang dikenal. Berarti kurang lebih kakak juga harus tahu kira-kira ada berapa orang di situ. Nah, misalnya ada kurang lebih apa keluarga inti kan ada tiga ya. Kita anggap aja maksimal ada 4 orang berikut tamu ya. Berarti otomatis kakak di dalam sebelah sini itu kakak harus menyiapkan sebuah kursi yang kurang lebih dapat menampung 4 orang. Nah, cara tata letaknya gimana sih gitu. Nah, caranya sih sebenarnya tinggal ini ya kakak bisa masukin misal model dari 3D warehouse atau dari studio dekor rumah atau misalnya kakak buat sendiri nanti kakak bisa langsung ngatur-ngatur. Nah tapi kan itu nggak jawaban yang bagus ya, tapi gimana sih cara tata letak yang bagus? Pertama, oke coba kita ini dulu ya. Draw sorry, sorry. Draw bisa ya, draw aja ya. Nah pertama, sebuah kalau misalnya di elemen interior tuh biasanya ada feng shui ya, ada feng shui atau misalnya tata letak dalam Neuvert ya. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita menaruh furniture, apakah furniture itu pertama mengganggu aktivitas atau aksesibilitas, atau yang kedua kurang bagus untuk diletakkan di situ. Contohnya apa? Misalnya nih, kakak kalau misal ini ya kita seperti contoh di sebelah sini biasanya kan kalau di kalau di SketchUp itu coba kita lihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih bagian kanan kanan ini kan ada pintu ya, pintu besar ya. Coba kita lihat di ini ya. Nah, kurang lebih di sini itu berarti ada pintu besar, pintu masuk. Berarti perlu diketahui di sebelah sini. Nah, sebelah sini berarti sebelah sini adalah aksesibilitas atau bisa disebut ruang mati. Kenapa disebut ruang mati? Ketika pintu dibuka,
maka semua furniture atau semua objek yang ada di sana harus digeser karena mengganggu pintu masuk. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Apakah aksesibilitas di situ ada aksesibilitas? Jawabannya iya. Berarti di sini tidak boleh ditata letak atau ditaruh furniture. Oke? Berarti itu yang pertama ya. Terus yang kedua, bagaimana cara orang untuk datang ke ruangan lainnya? Misalnya nih, kita ambil sebuah flow ya. Kita sebuah flow di sini tuh orang masuk. Lalu kalau misal dia pengen ke toilet, dia agak berbelok sedikit, merapat ke tembok, baru ke sini. Nah, ini cara dia ke toilet. Berarti otomatis ada dua cara ya. Ternyata ada dua cara. Bisa dia ke sini dulu, lalu ke kiri ke arah toilet, atau dia bisa merapat ke dinding dulu baru ke toilet. Oke, kita udah tahu nih bahwa aksesibilitas orang, berarti di sebelah sini tuh ada namanya jalur. Ketika kita sudah mengetahui bahwa ada jalur, makanya kakak bisa perhatikan bahwa di sebelah sini atau di sebelah sini jangan ada sampai ada furniture di kedua sisi yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada dua furniture yang terletaknya itu di sebelah sebelah kiri sini dan sebelah kanan sini. Kalau misalnya mau diletakkan, cukup salah satunya aja. Oke, misalnya kakak, oke fix. Berarti di sini itu kakak akan taruh sebuah rak TV, misal seperti itu. Nah, kurang lebih, eh, berarti kan misalnya orang datang, berarti dia otomatis akan lewat sini. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, karena di sini ada rak TV atau misal sofa itu bebas, jadi kurang lebih kakak bisa memperhatikan atau bisa memprediksi ketika di sini adalah aksesibilitas seseorang, berarti kurang lebih bagian sini, lalu di bagian sini, lalu di bagian mungkin ada meja kecil pun masih oke, asalkan di sini tuh ada jarak yang cukup. Nah, jadi tata letak furniture itu yang pertama yang kakak harus perhatikan adalah aksesibilitas, yang kita bilang ini aksesibilitas, dan penempatannya itu difungsikan buat apa. Makanya kita akan balik kepada ini teman-teman. Nah, kurang lebih gini. Nah, ini. Jadi siapa sih yang ada di situ? Nah, berarti usernya siapa? Lalu sifatnya apa? Public atau enggak? Berarti ada kemungkinan ada orang lain lewat atau mungkin keluarga inti saja lewat. Nah, itu teman-teman harus tahu. Lalu aktivitasnya apa? Apakah di sini tempat bercengkrama doang? Apakah di sini ada tempat untuk menonton TV? Itu kakak harus tahu. Nah, kalau misalnya nanti ada tempat untuk menonton TV, kurang lebih kalau TV itu kan dia selalu menghadap audiensnya kan, atau misalnya keluarga itu harus menghadap TV kan, berarti dia harus mempunyai jarak pandang lurus. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi jarang ya ada TV, misal seperti ini, TV ya, ini anggaplah TV dari tampak atas, tapi sofanya di sini. Nah, ini jarang ya, kurang lebih ada tapi jarang. Kenapa? Karena di sini sesuai ergonomi, berarti orang harus menoleh ke sini. Jadi bikin pegel lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih ketika kakak sudah mengetahui ada jalur yang harus diperhatikan, lalu aktivitas yang harus diperhatikan, berarti kurang lebih kakak sudah kebayang nih untuk menata tata letak furniture itu kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya nih, contoh di sebelah sini ada TV, berarti di sebelah sini ada sofa. Namun, sofanya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu dekat dengan bukaan pintu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tata letak furniture yang harus kakak perhatikan selain aksesibilitas, aktivitas, dan juga kelihatan apakah ada objek lain yang harus diperhatikan. Misal pintu atau misalnya jendela. Jadi TV juga tidak bagus untuk dekat ke jendela. Kenapa? Karena kalau misalnya ketika siang hari, TV ada jendela yang sedang terbuka ya, maksudnya ada sinar matahari masuk, TV ini menjadi bias tengah gitu. Maksudnya jadi cahayanya kurang kelihatan. Jadi TV-nya agak kelihatan ada bayang-bayangan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan antara objek dengan objek lainnya, lalu juga aktivitas dan juga aksesibilitas. Jadi gitu ya. Ada di sini ada kaca, berarti ada teman-teman harus mengetahui bahwa di sini ada
wah di sini ada sinar matahari yang kuat nih kalau misal sore, berarti TV jangan terlalu nempel di sini gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga misalnya di dapur nih. Dapur itu ada beberapa macam teman-teman. Ada yang bentuknya island seperti ini, itu namanya U, lalu ada yang berbentuk I, ada juga berbentuk L saja. Lalu ada opsional bagi juga biasanya ada islandnya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, cara menentukan ini tuh gimana? Ini tuh untuk menentukan tata letak furniture dapur itu harus disesuaikan dengan ukurannya. Apabila ukurannya masuk, maka tiga tipe ini sudah bisa dipastikan digunakan. Tapi kalau misal ukurannya kurang masuk, berarti untuk letter U ini sudah pasti pastikan tidak bisa digunakan karena ukurannya sangat sempit. Nah, semakin sempit banget, maka kurang lebih opsinya cuma satu. Jadi tata letak furniture kurang lebih seperti itu ya. Kira-kira oke, PPT-nya boleh di-share ya. Kira-kira Kak Putri yang jawaban nomor satu udah oke ya. Aman Kak, kalau jawaban nomor satu kita langsung ke yang keduanya nih. Kak, kalau misalnya tugasnya itu furniture boleh pakai komponen atau bisa custom buatan sendiri. Nah, kurang lebih teman-teman untuk sekalian juga ya, sekalian tips selanjutnya yaitu adalah kita bisa menggunakan yang namanya 3D warehouse teman-teman. Jadi teman-teman dibebaskan nih untuk pertanyaan kakak, apakah boleh pakai eh, bisa pakai custom buatan sendiri, apakah bisa pakai komponen? Jadi jawabannya bebas. Kakak mau pakai full semuanya pakai furniture sendiri, it's okay. Atau misal mau full pakai komponen juga it's okay. Atau digabung antara komponen sama custom buatan sendiri digabung bisa di mix-mix itu juga boleh. Jadi teman-teman untuk menggunakan sebuah 3D warehouse, teman-teman bisa pergi ke website ini. Itu namanya 3dwarehouse.sketchup.com. Ini maksudnya apa? Ini kurang lebih seperti Google ya. Jadi ini komunitas dari SketchUp di mana orang-orang SketchUp akan mengupload sebuah modelnya ke dalam 3D warehouse. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya kalau misal teman-teman mencari sebuah kata kunci nih, misal kata kunci kita coba cari ya, kata kuncinya kusen nih. Nah, maka akan ada keluar banyak kusen nih teman-teman. Nah, kusen-kusen ini akan keluar seperti pencaharian Google, kurang lebih seperti itu. Tapi ini dalam bentuk 3D SketchUp. Enaknya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini dari misal Nur A nih, teman-teman misalnya tinggal download, lalu misalnya teman-teman pencet SketchUp file, nah nanti dia ke download ya, ini. Bisa kita loading. Nah, kurang lebih di sini sudah ada ya. Jadi kusen daunnya sudah terdownload. Cara ke importnya gimana sih? Teman-teman bisa pencet kalau bisa di SketchUp ya, di SketchUp ini. Sorry, kita pergi ke SketchUp interface lagi. Sorry, SketchUp interface. Oke, kita sambil loading ya. Jadi kurang lebih 3D Warehouse itu merupakan salah satu tips yang dapat menghilangkan waktu ya atau durasi teman-teman dalam mendesain tuh. Kurang lebih aku sebagai desainer interior juga memakai 3D Warehouse sama satu lagi namanya plugin Dekor Rumah. Itu adalah kill time banget lah kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa dapat menolong kita banget dalam mendesain. Jadi cara kurang lebih caranya adalah file, nanti tulisannya itu ada tuh kalau ketika pencet file itu seperti ini ya. Nanti ada import. Nah, import itu dari kurang lebih nanti teman-teman diarahkan untuk membuka sebuah folder ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti ada muncul sebuah pop-up folder, teman-teman bisa klik yang di mana tadi teman-teman download. Misalnya teman-teman download jadi downloads atau di file downloads atau di file dokumen, teman-teman tinggal klik aja nih. Nah, misalnya ini tadi aku barusan download nih, tinggal klik dua kali, nanti biarkan dia loading. Nah, import as komponen ya. Cuman kalau misalnya di aplikasi dia jauh lebih lebih simple. Nah, oke, sekarang kita hilangkan dulu sectionnya dulu ya. Karena ini tadi masih section. Oke, masih melek ya. Oke, kita pencet delete. Z 80 kita hapus dulu ya komponennya. Yes, nah tadi mana ya?
Oh, belum ke import kayak ya. Kita ulang lagi ya. Kita file, import, terus mungkin teman-teman untuk tampilannya sedikit berbeda, tapi kurang lebih sama ya. Jadi file, import, nanti teman-teman bisa ganti nih dari custom file ada DWG, ada all support types, tapi teman-teman pastikan all supported file. Jadi kurang lebih semua file yang tersupport, format yang support itu akan muncul kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman tinggal klik 2 kali, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nanti teman-teman arahkan aja, misal ke sini. Nah, kurang lebih jadi nih. Ternyata kusennya gede banget ya. Sekarang biar semua. Jadi kusennya gede banget ya teman-teman ya. Ya, besok coba aku ini deh. Boleh Bu, kalau ada itu ntar info. Ya, nanti kita cari yang terdekat ya. Oke, ini ada ide ya. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman bisa scale ya. Jadi enaknya untuk mendesain itu teman-teman nggak harus untuk membuat semua manual. Bisa aja teman-teman cari di 3D warehouse ya. Jadi 3D warehouse ya. Misalnya nih kita ganti railing ya. Kita butuh railing. Nah, teman-teman bisa pencet railing nih. Akan keluar banyak nih file-filenya. Nah, file-file seperti ini kurang lebih teman-teman bisa cari nih kira-kira model apa yang cocok bagi teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. 3D warehouse fungsinya gitu. Nanti juga ada yang namanya Deco Rumah teman-teman atau Tudio. Jadi Tudio itu merupakan sebuah plugin dari SketchUp untuk kurang lebih mirip-mirip nih sama apa? Sama 3D warehouse untuk membuat sebuah objek dari internet. Kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih kita sorry ya kak, sorry teman-teman ya, mungkin kita pakai YouTube aja kurang lebih Studio SketchUp. Kak, sekarang terus tanya, itu kan tadi scaling objeknya besar Mm-mm. banget ya dibandingkan dengan scaling rumah contohnya. Betul Tadi saya betul. sempat coba cari beberapa objek dari Mm-mm. plugin itu saya masukin besar sekali, saya scale dia ada mentok sampai posisinya masih lebih besar dari scale rumah, dia nggak bisa di scale kecil lagi. Itu gimana Oke. ya? Oke, jadi gini, teman-teman mungkin ada kendala ketika mengimport sebuah objek di 3D Warehouse itu selalu scale-nya atau ukurannya kadang-kadang agak aneh gitu ya, agak ada yang besar, ada yang kecil banget, bahkan sampai nggak kelihatan. Itu caranya gimana? Teman-teman bisa scale sekali, misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya ini udah paling mentok, teman-teman klik atau misal jadikan dulu, maksudnya apply dulu, lalu klik lagi bisa. Jadi dia bisa apa secara bertahap aja ya. Jadi nggak bisa langsung full gini. Mungkin dia akan teman-teman harus satu persatu. Misalnya sampai sini mentok, berarti teman-teman klik kiri dulu, klik tombol kiri dulu, baru klik lagi nih teman-teman perkecil lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa berulang lah. Jadi teman-teman bisa scale berulang. Jadi sampai mentok dulu, nanti baru teman-teman mentokin lagi gitu. Dan cara kedua, teman-teman ada cara kedua nih. Cara kedua yang ini yang kurang lebih yang paling mantep lah. Kurang lebih gini. Nah, misalnya nih kita sudah tahu nih bahwa ukuran kusen pintu itu di sekitar 200 cm atau 2 meter nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Teman-teman bisa pencet T atau tab measurement ya. Tab measure ya. Coba kita lihat di sini ya. Oh, di sini nggak ada ya. Oh ada nih. Nah ini bentuknya seperti ini kurang lebih sama ya. Teman-teman bisa pencet salah satu ujung atau acuan yang teman-teman ukurannya tahu. Kan kita hanya tahu ketinggian aja nih. Untuk lebarnya kita kurang lebih bisa ngikut. Tapi kalau ketinggian kita udah tahu bahwa ketinggian kusen itu ada di 200 cm atau bisa kurang lebih seperti itu ya 200 cm bisa naik bisa turun. Cuman normalnya 200 cm ada 2 meter. Jadi caranya gimana? Teman-teman pencet ke tab measurement lalu pencet salah satu acuan yaitu pojok kiri atas misalnya ya. Berarti dan kita klik ya. Nah, sampai dia udah mengikuti kursor kita ini, kita klik yang paling bawah nih, teman-teman. Nah, klik yang paling bawah, jangan tekan apa-apa, teman-teman pastikan lihat pojok kanan bawah ini, lalu pencet 200 cm, lalu pencet Enter.
Oke, ulang lagi ya. Kayaknya masih ini. Jadi misalnya seperti ini, 200 cm, enter. Oke, ulang lagi. Apa aku harus berubah dulu nih? Oke, nah kurang lebih gitu ya. Jadi kita ternyata kalau misalnya di SketchUp Web ini kurang lebih teman-teman harus fokus ke satu grup dulu ya. Jadi kita ulang lagi ya. Tadi ada kendala dikit. Jadi teman-teman pastikan fokus ke dalam satu grup yang kurang lebih teman-teman ingin scale, yaitu berarti pintu kusen ini. Lalu kita pencet tab measure ini, kita klik, lalu pencet salah satu ujung ya, ujung paling atas dan ujung paling bawah ya. Oke, ujung paling atas sudah diklik, lalu ujung paling bawah kita klik lagi, klik kiri, lalu tanpa menekan apa-apa, teman-teman langsung klik di keyboard, ketik angka misalnya 200 cm, lalu pencet enter. Nanti akan keluar seperti ini juga, tapi mungkin dalam bahasa SketchUp ya, kalau ini kan di bahasa web. Lalu pencet oke, nanti dia akan berubah nih teman-teman. Nah, cuma ini agak agak bandel nih. Agak bandel nih. 200 cm, enter, oke. Oke, tadi, oh, cm-nya kebesaran tadi. Sorry, sorry. Coba 200 cm, enter. Oke, ternyata nggak berubah ya. Tadi sempat berubah ya teman-teman ya dari 200 cm ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua cara. Satu pakai tab measurement. Jadi di teman-teman acukan salah satu aja. Misal salah satu di bagian sini. Coba kita hapus dulu ya. Mungkin ini kita ganti ini aja. Sorry. Nah, misalnya kayak gini ya. Kita bikin contoh aja yang baru. Mungkin itu karena filenya berat. Filenya begini. Nah, ini anggaplah sebuah pintu deh. Pintu seperti tadi. Nah, kurang lebih kan ketinggian ini tinggi banget nih. Nah, kurang lebih ketinggiannya itu, sorry kita pencet ini ya, pakai dimension. Oh, ini pakai pakai ukuran inci dan lain-lain nih. Tapi kurang lebih kita udah tahu ya bahwa objek ini sangat tinggi melewati tinggi rumah. Jadi kurang lebih cara untuk men-scalingnya selain teman-teman bisa menggunakan scale atau pencet S, nanti teman-teman bisa scale secara manual seperti ini, atau bisa teman-teman gunakan tab ini, lalu klik ujung yang paling atas dan ujung paling bawah. Ini berlaku juga ke ini ya teman-teman, nggak selalu naik, maksudnya secara vertikal naik atas dan turun. Itu bisa juga misalnya teman-teman taunya cuma lebar doang nggak apa-apa. Jadi tinggal aja ke teman-teman dari pojok kiri ke pojok kanan, atau teman-teman taunya cuma ketebalannya doang, itu nggak apa-apa. Jadi dari pojok depan ke pojok belakang. Cuman karena kita taunya ketinggian doang, teman-teman klik di pojok kiri atas dan pojok kiri bawah, lalu pencet 200 cm, lalu pencet enter, dan pencet OK. Nah, kurang lebih gini ya, dia akan terscale secara manual, jadi kurang lebih ini ada di 200 cm nih. Nah, oke, nah itu hampir setinggi orang lah, kurang lebih begitu. Oke, teman-teman, kurang lebih tadi ya pertanyaannya aman Kak? Aman ya? Oke, ya, aman. Oke, siap. Oke, tadi kan kita baru nyampe nomor 2 ya. Kurang lebih kakak bisa pakai furniture sendiri, buatan sendiri, atau pakai komponen. Nah, kalau bisa pakai komponen dari luar, teman-teman bisa gunakan 3D Warehouse. Nah, jadi kita lihat ya 3D Warehouse ya. 3D Warehouse, teman-teman bisa lihat apa aja di sini bisa. Misalnya kayak bola, misalnya basket ya, kita basket pun ada teman-teman. Ternyata basket apa ini basket atau sofa ya. Kita lihat sofa. Oke. Nah, sofa ada. Cuman teman-teman, aku cuma kasih tips ya. Ketika teman-teman mendesain sebuah SketchUp atau sebuah interior, teman-teman harus perhatikan selain estetika sofanya. Misalnya kan sofa bagus-bagus ya. Teman-teman juga perlihatkan ini nih size-nya. Oke, jadi size-nya ini sangat penting. Kenapa? Karena semakin gede size filenya, semakin berat juga SketchUp-nya. Oke, jadi teman-teman kalau bisa ada yang, ini kan kurang lebih nih, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh
yang ini sama yang ini kurang lebih mirip, cuma beda warna misalnya. Cuman karena ini 200 kilobyte lebih lebih apa lebih ringan, maka teman-teman pakai yang ini aja gitu loh. Jadi teman-teman juga harap juga memperhatikan selain estetikanya juga memperhatikan yang namanya file size-nya. Lalu ada juga yang namanya Studio Decoruma nih. Studio Decoruma ini kita sorry ya pakai Google, pakai YouTube ya karena aku nggak tahu kenapa SketchUp-nya nggak bisa kebuka. Oke, mohon maaf ya. Nah, kurang lebih pakai Studio SketchUp ini. Jadi cara cara teman-teman menginstal gimana sih buat teman-teman yang nggak tahu? Jadi caranya teman-teman search aja di Google Studio, namanya Studio itu by Decoruma. Dia kurang lebih mirip-mirip sama 3D Warehouse, cuman ada kelebihannya. Kurang lebih kurang lebih kelebihannya itu adalah objek 3D yang ada di Decoruma atau di Studio itu ada bener-bener ada gitu. Maksudnya ada stoknya. Jadi teman-teman ketika mendesain nih, oh bangkunya kurang lebih kayak gini nih. Nah, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini. Oh, ternyata di YouTube nggak bisa. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, oke kita lihat di rumah ya. Sorry ya, ini bukan bukan endorse atau bagaimana, cuman ini hanya salah satu tips buat teman-teman mendesain lebih cepat. Nah, kurang lebih Dekoruma ini dia mempunyai kalau misalnya ada furniture seperti ini, nanti ada bentuk 3D-nya juga gitu. Nah, nanti ada bentuk 3D-nya ada juga gitu. Nah, jadi teman-teman bisa install Studio itu gimana caranya? Teman-teman bisa klik misalnya teman-teman mau nuliskan email, get Studio free, lalu input aja nomornya, nomor telepon teman-teman berapa. Oke. Terus misalnya ini bebas, lalu download Studio. Nah, ini caranya gini ya, extension Studio. Nah, nanti dia buat akun Studio. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus install di SketchUp, lalu teman-teman bisa aktifkan. Nanti dia ada RBZ ini artinya adalah plugin. Jadi teman-teman kurang lebih di sebelah sini ya, di extension, oke, kurang lebih kita coba ya, extension. Buat yang tadi ada pertanyaan, sebentar ya. Sebentar ya, ada pertanyaan-pertanyaan di bawah nih. Nggak apa-apa ya, sebentar ya. Oke. Jadi teman-teman ketika sudah daftar, nanti kan ada tulisan RBZ seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa ke di SketchUp itu ada extension. Oke, nah extension nanti ada tulisan manage ini. Nanti kurang lebih karena aku lagi nggak bisa ini, aku bikin tutorialnya langsung ke grup ya. Jadi gunanya grup itu bisa sharing-sharing ya. Nanti aku buatin khusus buat teman-teman cara install Studio. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti setelah ini berakhir, aku bakal kirim video bagaimana cara install Studio. Oke? Oke. Itu lanjut dulu ya. Ada pertanyaan juga nih kebetulan nih sambil buka SketchUp nih. Ada pertanyaan, Kak, berlaku juga nggak kalau buat render area yang sempit seperti kamar mandi? Yes, betul. Jadi kurang lebih untuk mendesain atau merender itu bisa teman-teman ke arah yang sempit-sempit gitu. Jadi teman-teman bisa mengatur yang namanya POV tadi. Ketika filenya atau ruangannya terlalu sempit, teman-teman bisa mengatur yang namanya ini VOV-nya. Jadi kurang lebih ini aku coba spill salah satu project aku ya. Nah ini projectnya lumayan banyak. Kita ambil salah satu aja ya. Kita yang ada kamar mandi itu, sorry ya apa ya? Oke mungkin di Bintaro ya. Oke, di Home Bintaro nih. Kita lihat deh. Nah, ini ada kamar mandi langsung ada deh. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kamar mandi ini kan dia ruangannya sempit ya. Nah, seperti ini nih. Misalnya di dalam ini ruangannya sempit. Maka yang bisa teman-teman ganti itu adalah VOV-nya. VOV-nya gimana tadi caranya? Yaitu pencet Z ya, huruf Z. Nanti teman-teman bisa atur misalnya berapa derajat, 90 kah, 150 kah, itu bisa bebas ya. Tuh. Nah, ini contohnya di kamar mandi nih. Nah, ini sempit nih. Kalau misalnya kurang lebih kita menggunakan SketchUp yang defaultnya atau misalnya original SketchUp, dia kurang lebih
dia ngeliatin ini doang. Dia cuma ngeliatin bagian sampai sini doang, tidak memperlihatkan kepala showernya. Nah, makanya tadi gunakan yang namanya VOV tadi ya, semoga membantu. Nah, Kak, PPT boleh di-share? Boleh banget. Nanti aku bakal share. Nah, plugin to dia dari Dekor Rumah sangat membantu. Betul banget nih, Kak. Dibuat untuk teman-teman yang mungkin setelah ini menjadi desainer interior beneran, atau memang sudah menjadi desainer interior, pasti Studio ini insya Allah membantu. Jadi 3D Warehouse dari SketchUp dan juga Studio itu keren-keren banget. Jadi file-filenya itu pertama ya yang paling aku suka dari Studio itu karena objek 3D yang kita pakai itu kurang lebih sudah ada filenya gitu. Karena kebetulan aku pekerjaannya seperti itu, membuat bisa ada foto nih, foto misalnya seperti ini. Nah, teman-teman kalau teman-teman tahu, ini tuh sebenarnya ada beberapa foto di Dekoruma itu terbuat dari render. Nah, maksudnya gitu gimana? Berarti sebuah rendernya itu atau sebuah objek 3D-nya itu hampir sama, bahkan persis banget sama objek aslinya gitu teman-teman. Jadi kurang lebih ketika teman-teman mendesain, ketika teman-teman dan mengaplikasikannya atau si ownernya atau dari kliennya teman-teman beli dari benar-benar dari dekor rumah itu pas banget kurang lebih sama kayak di 3D. Nah, kurang lebih gitu. Oke, lanjut ya. Kak, boleh dicontohkan cara meletakkan furniture dalam bangunannya dan tips buat gampang mengaturnya bagaimana? Saya sering susah untuk menampilkan komponen, kadang melayang. Oke, jadi kata kuncinya kadang melayang ya. Oke, ini yang kedua nanti dulu. Oke, jadi gini teman-teman, ketika misalnya teman-teman susah nih, misalnya ya, kita ambil contoh kakaknya sudah mengimport sebuah objek dari dekor rumah atau dari studio atau dari 3D warehouse. Nah kurang lebih kan nanti dia kan kayak gini ya. Nah dia ngikutin mouse kita, kita nggak tahu nih apakah ini di atas atau di bawah ataukah dia ngejarnya di dalam rumah. Caranya gimana? Nah kurang lebih teman-teman bisa gunakan arrow key. Sorry. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita pencet image, lagi loading dulu, oke. Nah, jadi teman-teman ketika memindahkan sebuah objek, teman-teman bisa gunakan ini yang ada di keyboard. Kunci itu buat apa sih? Nah, kalau teman-teman menggunakan panah atas, jadi apapun, maksudnya kursor kita misalnya sampai di ujung dunia sini, dia akan ngelok atas dan bawah aja. Dia nggak akan ke kanan, nggak akan ke kiri. Nah, dia akan ngelok bagian Z aksis doang. Nah, jadi mau kursor kita di atap sini atau di mobil sini, dia tetap naik turun. Beda sama kalau kita tidak mengaktifkan arrow key. Nah, dia akan ngikutin itu. Dia agak nyebelin ya. Jadi kita nggak tahu nih, ini dari tingginya semana nih? Apakah di atas sini apa gimana? Jadi teman-teman bisa gunakan arrow key tadi. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi teman-teman bisa step by step lah, misal seperti ini. Nah, teman-teman misalnya kita pindahkan dulu di panah kanan nih. Misalnya sejajar sama ini, misal sejajar sama sudut ini. Nah, kita arahkan aja. Pastikan teman-teman sudah memencet arrow key. Kita tutup dulu ya. Nah, mencet arrow key atau misal sebelah sini nih. Nah, kita samakan nih. Misal sudutnya sebelah sini, oke, sip. Nah, sudah dia setara sama garis ini nih. Nah, dia udah setara nih, tuh. Dia udah sejajar lah. Nah, terus yang kedua, kita ingin memindahkan, misalnya ini ada di atas dinding itu ya, oke, bisa di dinding sini ya. Lalu yang kedua adalah kita gunakan lagi movement atau pencet M, lalu kita pakai arrow key lagi nih. Tapi kita gunakan panah atas untuk lock aksis bagian ketinggiannya. Misal ketinggiannya aku contoh ya, ini cuma contoh ya. Ketinggiannya contohnya mau setinggi ini nih. Nah, kita raba-raba aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ketinggian jendela sama ketinggian ini ya, komponen ini dia memiliki ketinggiannya kurang lebih sama gitu. Terus yang ketiga, baru kita ganti ke aksis yang green, yang hijaunya. Baru kita kita pakai panah kiri, misalnya kita mau ditaruh sebelah sini. Nah, kurang lebih kita bisa diatur ya, gitu. Kurang lebih seperti ini.
Nah, itulah fungsi dari arrow key. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya kita tidak memakai arrow key. Nah, itu bingung tau gak tuh. Nah, mulai bingung lah. Jadi gitu ya teman-teman. Mungkin bisa membantu jawab pertanyaannya Kak Putri ya. Jadi kurang lebih gunakan arrow key untuk apa memindahkan barang. Dan tenang juga teman-teman untuk memindahkan Aroki, memindahkan barang menggunakan panah ini juga bisa input ukuran juga. Nah, itu yang paling penting. Jadi bisa teman-teman misalnya aku pengen belok ke kanan misalnya cuma 50 cm doang. Jadi pencet aja misalnya kita pencet movement, lalu pencet salah satu sudut, lalu kita arahkan ke kanan sambil menggunakan arrow key atau panahnya. Nanti kan dia sudah ngelok nih, seperti ini. Teman-teman tinggal pencet angka 50, fokus ke pojok kanan ya. Pojok kanan bawah 50 cm, lalu pencet enter. Nah, dia sudah berpindah ke sebelah kanan dengan jarak 50 cm. Kurang lebih seperti itu. Kak Suci aman ya untuk pertanyaan pertama. Dan tips gampang mengatur food. Oke. Oke, tadi kan cara meletakkan furniture udah aman ya. Kurang lebih mirip-mirip pertanyaannya sama Kak siapa ya tadi ya? Sorry, tadi tata letak ya, tata letak kurang lebih aman ya Kak ya, Kak Putri. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah aman Kak? Terus yang pertanyaan kedua ya, sama, oke, makasih dikonfirmasinya ya. Sama cara cepat menempatkan komponen di posisi center, presisi, mengatur jarak antar komponen. Oke, misalnya nih Kak, kita membutuhkan nih, ini cara untuk membuat, misalnya ya, kita tadi ambil studi case bahwa kita ke kanan aja biar nggak ngeliat. Nah, ini jangan ngeliat deh. Bisa kita membuat studi case seperti ini anggaplah lampu ya teman-teman, walaupun ukurannya nggak kayak lampu, tapi anggaplah teman-teman ini adalah sebuah lampu. Kenapa sih aku suka banget ngomongin lampu? Karena lampu itu merupakan elemen penting dalam interior yang jaraknya itu harus kita perhatikan. Nah, jadi aku suka banget contohin lampu karena itu ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi misalnya nih kita tadi pertanyaan Kak, sorry maaf lah, aku lupa. Kak Putri itu gimana sih cara menempatkan sebuah objek dengan ukuran atau jarak antara komponen dan komponen yang memiliki jarak yang sama, kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih kayak gini ya. Misalnya kita anggaplah kakak lagi cuman tahu bahwa klien membutuhkan kurang lebih 5 lampu karena dia sudah beli 5 lampu gitu. Saya dapat diskon dari Shopee cuma dapat 5 lampu doang. Jadi pengen 5 lampu itu ditempatkan di ruangan dengan jarak yang kurang lebih seimbang gitu. Nah, caranya gimana sih? Teman-teman bisa pencet movement atau M ya. Ini logo pindah. Lalu teman-teman cari misalnya nih ya salah satu sudut, misalnya kita harus tahu dulu bahwa dari ini anggapnya lampu ya, bisa kayak gini nih. Nah, kurang lebih kita lagi, nah kurang lebih ini ceilingnya ini lampunya ya, tapi kita balik dulu ya biar gampang ya. Oke, jadi kita minimal jarak lampu sama dinding itu kan minimalnya berapa senti gitu. Cuma kita anggap aja 50 senti dari dinding ya. Oke, nah ini kan, oh ternyata kekecilan, berarti karena ini boxnya kegedean ya, maksudnya ini terlalu gede ya tuh. Oke, kita kecilin dulu ya, biar biar enak nih, biar sesuai ukuran nih. Nah, kurang lebih kita misalnya kita jarakkan di angka 1 senti atau 1 meter dari pojok kiri atau pojok tembok. Nah, kurang lebih segini ya, dia mempunyai jarak 1 atau 1 meter. Nah, caranya kan tadi studi case-nya adalah bahwa klien kita dia punyai 5 lampu, misalnya gitu ya, atau misalnya dia membeli 5 kursi atau bisa dia punya 5 meja atau apa sebagainya. Terus kita ingin menaruh eh, tata letak furniture yang kurang lebih jaraknya sama. Caranya gimana? Jadi caranya yang pertama, misalnya kakak tahu eh, bahwa ujungnya ini harus sama juga nih, kurang lebih ada di 100 cm nih.
1 senti dari sebelah kanan. Nah, kurang lebih gini ya. Jadi kita sudah mempunyai acuan nih. Pojok kiri adalah di sini, pojok kanan adalah sebelah sini. Terus yang cara keduanya, caranya selanjutnya gimana? Jadi kita klik salah satu, klik salah satu bisa ini atau bisa objek yang ini ya. Kita menggunakan movement, lalu kita klik salah satu sudut. Oke, kita klik salah satu sudut ya sampai dia berubah ya, sampai dia mengikuti kursor kita, lalu arahkan menggunakan arrow key atau panah, kita arahkan ya ke sini. Oke. Nah, ketika udah berpindah gini, teman-teman pencet kontrol, kontrol di keyboard ya, kontrol ya di pojok kiri bawah itu ada kontrol. Nah, nanti dia akan muncul nih. Nah, sumbernya tidak akan hilang gitu. Nah, kita jadi udah pencet kontrol ya. Kita anggap pencet kontrol, lalu kita arahkan ke pojok paling kiri sini. Karena dia ada 5 lampu, berarti kita pencet strip ya. Kita fokus ke pojok kanan bawah ini, kita pencet strip, lalu pencet angka 5. Maksudnya strip itu artinya apa? Dibagi 5 gitu. Oke, jadi strip sama 5, lalu pencet enter. Nah, jadi kurang lebih dari jarak, oh sorry, ternyata harusnya 4 ya. Jadi ini ada 6 ya. Oke, kita ulang lagi ya. Sorry, sorry. Jadi kurang lebih teman-teman klik salah satu objek yang sudah di setting tadi ya, mau pojok kiri, pojok kanan is bebas. Lalu kita pencet movement atau M, kita pencet salah satu, misalnya ini ya, misalnya acuannya di pojok kiri sudut ini ya. Kita klik sekali, lalu pencet panah, bisa panah kiri, karena kita ingin memindahkan ke kiri, dan jangan lupa pencet kontrol. Nah, kontrol, nanti dia akan muncul lagi tuh ya, objek yang sebelumnya, kita arahkan ke sini, nanti kita klik kiri ya, kita tetapkan sebelah sini, jangan ketik apa-apa, langsung ketik aja strip, garis miring, 5, lalu, sorry, 4, lalu enter. Nah, jadi dia akan ada 5 lampu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dengan jarak yang kurang lebih identik dan sama. Nih, kalau ini kita anggap, nah kurang lebih dia mempunyai jarak yang sama ya. Ini sorry pakai inches, tapi kurang lebih angkanya sama ya. Tuh, 22. Nah, kurang lebih ukurannya sama, jaraknya jadi sama. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bebas nih, misalnya kayak gini. Nih ini salah satu contoh, teman-teman ingin membuat tangga nih. Kurang lebih sama ya kayak tadi ya. Pencet movement, pencet M, lalu klik salah satu sudut, nanti pencet klik salah satu sudut, lalu pencet Control. Nah, arahkan ke sini. Oke, arahkan ke sini ya contohnya. Dan kalau misalnya untuk membuat tangga ini, kita kan tadi kan pakai strip, artinya dibagi. Kalau misalnya untuk dikali, itu pakai tanda bintang, lalu ketik misalnya 25. Nanti dia akan jadi 25 anak tangga, gitu kurang lebih gitu. Sama seperti juga, kurang lebih pemakaiannya hampir sama nih. Misal kayak gini ya. Nah, misalnya sampai sini, misalnya bagi 140. Oke, nah kurang lebih kayak gitu ya. Dan jaraknya itu kurang lebih sama dia. Dia akan mempunyai jarak yang sama gitu ya. Jadi cara tata letak furniture ketika kita baru menggunakan komponen kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman bisa variasi ini, misalnya itu juga berlaku ke rotate ya teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan ini, terus kita pakai rotate ya atau pencet Q, ini juga berlaku untuk putaran kayak gini. Misalnya kita angle-nya 90 ya, atau enggak jangan. Kita angle-nya misal 30. Nanti teman-teman pencet bintang, lalu pencet misalnya 9. Nanti dia akan jadi seperti ini, gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih, ini kan sebagai contoh aja. Mungkin nanti ketika teman-teman mendesain beneran, mungkin teman-teman bisa eh, aplikasikan, misalnya menaruh lampu atau menaruh yang namanya tanaman kan dia selalu begini ya, terus atau juga kursi atau meja itu bebas. Jadi fungsinya kurang lebih seperti itu. Oke,
Kak Putri aman ya untuk jawaban nomor 2 ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nih. Kak mau tanya, semisal saya buat kabinet dan klien minta teksturnya HPL. Oke, ini kayaknya dari Tako ya. HPL 036 AA nih, tapi saya cari SketchUp itu gak ada. Gimana carinya ya? Oke, jadi kurang lebih untuk tips-tips selanjutnya, misalnya teman-teman ingin mencari sebuah tekstur, itu teman-teman bisa ke sketchuptexture.com. Oke, ini yang pertama. Ini sketchuptexture.com ini dia menyediakan beberapa tekstur yang kurang lebih tren-tren lah. Misalnya kayak gini gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa dapat bricks. Misal contohnya batu bata. Oke. Terus yang kedua, teman-teman bisa gunakan Studio. Studio itu dia juga punya material. Jadi kurang lebih Studio itu dia selain dapat menyediakan 3D objek, dia juga menyediakan material-material yang HPL. Nah, itu kurang lebih gitu ya. Ada HPL Taco, terus HP-HP lainnya. Nah, kurang lebih gini ya interface-nya tuh. Lihat ya, tuh interface-nya ya kurang lebih seperti ini. Tuh, kurang lebih ada nanti akan banyak ada 3D objek, teman-teman juga apply material. Cuman ternyata di SketchUp tekstur nggak ada, di Studio nggak ada. Terus caranya gimana nih? Nah, caranya gimana? Caranya nih ini sebentar, di contohnya ini ya kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa klik nih furniture-furniture yang kurang lebih udah ada, harganya pun sudah ada, teman-teman tinggal klik langsung masukkan ke dalam 3D objek teman-teman. Nah, misalnya SketchUp teman-teman. Nah, seandainya tadi SketchUp tekstur nggak ada, terus di Studio nggak ada, terus cari caranya gimana nih? Teman-teman bisa nih, misalnya teman-teman cari aja, misalnya di Google. Nah, misalnya nih, kita klik ya HPL 036 AA ini, lalu pencet Enter. Nah, kurang lebih coba ya kita lihat. Nah, kurang lebih kan keluar nih. Ini kita kayak sebenarnya seperti ini ya teman-teman, seperti cari-cari cara cerdas aja sih. Jadi teman-teman misalnya kayak gini ya, misalnya ya, contoh ternyata cuma adanya gambarnya ini doang. Kita anggap yang ini nggak ada ya. Ternyata ada yang gambar ini doang. Jadi ke teman-teman save fotonya, misalnya di sebelah sini ya, fotonya di save, terus nanti coba kita ke show folder ya. Nanti teman-teman klik kanan terus edit. Nah, jadi cara-cara curang lah, bukan cara-cara curang sih. Ini kayak tips kalau misalnya memang udah kepentok banget. Nanti teman-teman crop aja. Nah, udah jadi di tekstur nih. Tekstur. Nanti mungkin teman-teman perlu Photoshop, tapi anggaplah ini udah oke lah ya. Jadi maksudnya Photoshop tuh buat apa sih? Jadi kadang-kadang tekstur yang kita masukkan itu dia mempunyai elemen berulang. Oke, kita ulang ya. Kita coba. Nah, tadi ini ya. Ini filenya, image. Oh, sorry. Harusnya bukan image. Jadi teman-teman bisa pencet import, nanti bisa ganti teman-teman itu nanti di bawah tuh ada all supported filenya itu diganti jadi image texture ya. Nah itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya buat nih misalnya ada tekstur-tekstur yang teman-teman download dari Google, teman-teman bisa pakai lah kurang lebih seperti itu. Nah nanti di sini kurang lebih opsinya di sini ya. Di sini ada tulisan image, di bawahnya ada tulisan tekstur. Teman-teman pastikan klik teksturnya. Lalu teman-teman tinggal klik aja mana kurang lebih yang teman-teman sukai teksturnya yang sudah download lah. Nah, kalau aku kan kebetulan nggak ada nih. Jadi teman-teman tinggal klik ini. Lalu di sini nanti ada tulisan image atau material, kita pencet material ya. Tapi kalau misalnya di SketchUp aplikasi namanya tekstur ya. Nah, terus nanti teman-teman tinggal arahkan aja. Nah, jadi kurang lebih apa HPL barusan sudah masuk ke dalam SketchUp-nya, gitu ya. Nah, tadi makanya aku bilang maksudnya pakai Photoshop tuh apa? Untuk menghilangkan ini teman-teman fitur-fitur berulang. Cuman kalau misalnya teman-teman seandainya males banget nih, tapi kurang lebih material tuh banyak ada di pasaran banyak, di Google banyak.
Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya ketika misal teman-teman mencari sebuah material, tapi teman-teman nggak mau materialnya itu ada kelihatan pengulangan seperti ini. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman cari kata kunci, lalu di belakangnya ditulis seamless. Misal gini ya, wood, tekstur, lalu di belakangnya dikasih seamless. Nah, seamless seperti ini. Maksudnya seamless itu artinya apa? Jadi dia mengurangi kemungkinan dia berulang, kurang lebih seperti itu. Nah, kebetulan di SketchUp tekstur ini dia semua materialnya hampir semua ya, hampir semua dia seamless. Mari kita bedakan ya sama yang seamless sama yang tidak. Nah, kita coba import. Nah, kurang lebih gini. Nanti pergi ke My Device. Nanti kita klik yang ini ya, yang tadi barusan kita pencet material. Nah, kurang lebih walaupun dia dia mempunyai lebar yang kita perlebar terus tuh, atau misalnya kita Loh, Dika, perpanjang Dika, terus, dia ah, coba mempunyai. Dika tambahin Dalan. Ah, bilang sore aja kita berenang gimana? Soalnya kan mau perbaiki motor juga. Oke. Nah, bener nih kata Kak Denny, kalau misalnya mau cari tako, emang enaknya langsung ke tako aja. Cuman kadang-kadang kalau misalnya nggak ketemu, misalnya bukan tako ya, misalnya bukan tako nggak ketemu, kakak bisa pertama cari di tekstur SketchUp yang ini ya, yang tekstur SketchUp ini. Kalau nggak ada ke Studio, kalau nggak ada ke Google, kalau nggak ada juga kakak bisa foto. Habis foto, nanti misalnya teksturnya udah ada nih yang mendekati kakak foto, masukkan ke dalam komputer, nanti tinggal attach aja. Nah, kalau yang glossy itu gimana supaya nanti hasil rendernya glossy? Kurang lebih nanti itu Kak Kiki kurang lebih di Enscape atau di V-Ray ya pelajarannya ya. Nanti Oke, di kelas sama Pire, teman-teman. nanti di kelas Pire kurang lebih gitu. Nah, maksudnya mungkin teman-teman bakal bertanya maksudnya apa pertanyaan Kak Feby itu apa sih? Jadi maksudnya itu kurang lebih kalau misalnya mengganti material menjadi dia itu glossy itu caranya gimana? Nanti di file V-Ray itu di pengajaran V-Ray akan dijelaskan teman-teman. Nah, contoh yang nggak glossy apa sih? Nah, ini nggak glossy, tapi kalau contoh yang glossy ini. Nah, ini glossy ya, maksudnya mereflektif, dia mempunyai sifat untuk memantulkan gambar gitu. Nah, Oh, ini semi gloss. jadi ini banget. Oke, oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata udah jam 9.30 juga nih. 9.28 gitu. Oke, di material setting K biar glossy. Nah, itu di V-Ray ya, teman-teman. Karena kalau di SketchUp itu, dia tidak memperlihatkan hasil render. Dia hanya untuk keperluan modeling. Kurang lebih begitu. Nah, gitu ya. Nah, kurang lebih eh, itu aja tips dan triknya. Tadi aku punya utang ya, utangnya adalah cara menginstal Studio. Nanti aku bakal share di grup teman-teman jadi bisa mengaplikasikan. Terus karena berhubung sudah 2129 nih aku coba kembalikan ke Kak Kiki ya. Terima kasih teman-teman. Oke, Katerin. Wah, luar biasa. Tadi lengkap banget ya penjabarannya, mulai dari ukuran, tips and trik, studio, 3D warehouse, udah komplit lah ya semua. Nah, mudah-mudahan teman-teman nih bisa coba-coba sendiri di rumah ya untuk modelingnya, dikreasikan mau kayak apa gitu. Jadi nanti eh, untuk dapat sertifikat itu, teman-teman wajib mengumpulkan at least paling enggak atau minimal itu satu karya aja dari training ini gitu kan. Nanti kelas interiornya kan bakal ada dua ya. Ini kelas yang sama Katerin dan satu lagi nanti kelas interior untuk ruang publik sama Kak Genov. Nah, itu nanti sama eh, kita akan ada studi kasus untuk ngerancang juga. Cuma nanti kalau yang sama Kak Genov Veva itu merancangnya itu merancang ruang publik ya. Kalau ini kan masih ruang private gitu. Jadi ceritanya studio dua lah ya. Nah, nanti untuk dapat sertifikat itu teman-teman diwajibkan untuk mengumpulkan at least minimal satu aja apa namanya satu aja hasil karya dari training ini. Jadi boleh diambil dari kelas interior satu, boleh diambil dari kelas interior dua. Nah, itu bebas mau kumpulin yang mana aja. Nah,
Terus tapi kalau mau ngumpulin dua-duanya ya bagus banget, nggak apa-apa. Karena nanti hasil karya yang bagus nanti bisa kita publish di IG kita ya di sketchup.indonesia. Lumayan tuh followernya udah puluhan ribu orang ya. Jadi nanti kita tag juga orangnya kalau yang untuk yang bagus gitu. Oke. Halo guys. Nanti nanti info lebih lanjutnya nanti akan kita sampaikan gimana teknis pengumpulannya dan lain-lain. Pokoknya kalian fokus aja dulu do the best buat sebagus mungkin hasil karyanya karena nggak akan rugi kok Kak, insya Allah ya karena ini juga buat portfolio kalian juga bisa buat portfolio kalian juga dan yang paling penting adalah bisa ditanyain nih kalau misalnya ada kebingungan nanti langsung tanya tim trainernya aja di grup ya. Ada Katerin, ada saya, ada Kak Jenov, ada Kak Sarah gitu teman-teman kira-kira. Oke. Nah, ini kalau udah kayaknya udah pada capek juga nih. Katerin juga mungkin besok mesti kerja lagi, kita mesti kerja lagi dan sebelum kita akhiri, ini kita foto bareng dulu ya kakak-kakak. Jadi mohon untuk dinyalain kameranya, di on cam semuanya. Oke, kita akan foto ya. Saya akan capture halaman yang ada fotonya aja ya. Kalau yang pada on cam, pada off cam nggak akan saya capture. Jadi mohon di on camin semua nih kalau yang mau masuk foto. Oke, ini halaman pertama ya. Saya akan ambil satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Saya masuk ke halaman selanjutnya. Wait, tunggu, 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 tunggu. Halaman satu, halaman duanya. Satu, dua, tiga. Oke, halaman dua dan halaman tiganya. Oke, halaman tiga nggak ada yang open cam, jadi nggak akan saya capture ya. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah hadir. Nanti kalau yang tadi menang kuis bisa langsung kirim nomor rekening dikirim aja ke apa namanya ke WA admin yang ada di grup ya. Kalau yang lupa absen, ini saya kirimin lagi nih untuk terakhir di hari ini. Bisa langsung diisi ya teman-teman. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih banyak juga buat Katerin atas materinya yang luar biasa dan ini adalah training terakhir kita di tahun 2024 ya. Jadi nanti insya Allah kita akan mulai kelas kelas berikutnya di awal Januari 2025. Jadi biar teman-teman bisa liburan juga. Jadi kami juga mengucapkan selamat liburan, selamat cuti. Semoga tahun baru nanti akan lebih baik dari tahun sekarang ya. Dan nggak Betul. akan dan kita harus terus berprogres pokoknya lah ya, untuk tahun-tahun berikutnya. New Year, New Skill bersama SketchUp Indonesia. Thank you very much semuanya. Terima kasih, selamat malam dan sampai Malam, terima selamat kasih. beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Kak.